Terima kasih Mbak Bute. Salam Kagama. Bapak Ibu sekalian mungkin agak lihat warna-warni di belakang ya. Ini adalah karya Erika, satu maestro dari Jogja yang sekarang di seluruh Bandara Soekarno-Hatta ada di sana. Jadi kita bangga karena karya Erika begitu mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Wikorita, Ketua BMKG yang selalu memberikan suatu warna. Sekarang ini banyak sekali pemberitaan yang diberikan oleh Prof. Ya tentu sangat berharga. Yang kedua, Prof. Hadi Utarini, guru besar dari UGM, ini juga seseorang yang membanggakan, mendapat satu penghargaan internasional, kita tentu bangga. Berikutnya Mbak Kiki, atau disebut Ibu Dr. Fredrika Widasari Dewi SIMBA. Ini Malang Bintang di pasar modal ya. Dan dia aktivis di Kagama, dan sekarang juga dirut dari PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Ada lagi Mbak Atikoh, ini terkenal selalu sama-sama Pak Ganjar, ya, jadi melayani masyarakat. Ya. Mudah-mudahan Bu Atika selalu sehat. Ya. Dua lagi, ini ada Mbak Aditya Dipta Aninita, dari Direktur Sekolah Institut, tentu prestasinya luar biasa, dan nanti moderator Mbak Doti, dan saya lihat ada Mbak Wiwit, ada Mas Tomo, ada Prof. Yana. Selamat siang dan salam Kagama. Saya bahagia bahwa Kagama ini sangat rajin. Apapun ada hal-hal yang penting dalam di negara ini selalu membuat suatu vikon. Tentu ini menjadi satu kebanggaan, sekaligus bisa memberikan mengobati rasa kangen. Dan tentu Allah selalu memberkahi kita. Hadirin sekalian, saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bicara, dan saya pikir di setengah pandemi ini, webinar itu sangat penting karena mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, dan bukan tidak mungkin kalau kita tadi ada narasumber yang bagus-bagus, sebenarnya sudah selesai. Itu adalah satu cermin bahwa Kagama memiliki orang-orang yang punya kapasitas yang memberikan suatu peran dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, oleh karenanya, saya berharap bahwa acara ini mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Dan saya pikir juga makin membuat kita memiliki kolaborasi yang baik. Apalagi judulnya membangun sistem pendukung bagi perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Banyak sekali Indonesia perempuan yang luar biasa. Ya, tadi para sumber. Kita memang melihat bahwa dampak dari pandemi ini begitu dalam. Pak Presiden selalu mengatakan bahwa kita harus melakukan suatu perimbangan antara bagaimana kita melakukan caring terhadap pandemi dan bagaimana kita tetap memajukan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dari Indonesia ini tetap maju dan kita bisa mendapatkan suatu hasil. Dan Hari Kartini sangat relevan untuk kita bahas karena apabila Kartini ini makin giat, membuat Kartononya juga semangat. Ya, jadi kemarin kita bicara tentang Kinos, katakanlah ya, kita take care ya. Saya dibantu oleh 2 Kartini, satu Mbak Kiki, satu Mbak Adita. Nah itu jadi dinamikanya bagus. Ya.
Hadirin yang saya hormati, Ibu kita Kartini adalah pahlawan. Pasti menginspirasi kita semuanya. Bayangkan dulu dikala masih tradisi Jawa yang begitu ketat, Ibu kita Kartini gigih dan menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan untuk mengakhiri sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan. Dan saya pikir apa yang terjadi saat ini, bagaimana Ibunda Pak Jokowi begitu mewarnai. Menurut cerita ya, setiap kali mengambil keputusan, Pak Jokowi itu selalu konsultasi dengan Ibunda tercinta. Dan ini tentu membuat suatu peran sentral di negara kita. Kita juga tahu ada Kanselir Jerman, Angela Merkel, Presiden New Zealand, Arden, PM dari Denmark, Mette Frederiksen, dan juga yang lalu Presiden kita Bu Megawati, dan sekarang ini ada beberapa Sri Kandi, di antaranya Bu Sri Mulyani dan rekan alumni kita Bu Retno, itu memberikan suatu peran yang luar biasa dalam kiprahnya di bidang masing-masing. Bahkan pekerjaan yang dulu hanya laki-laki, ya Menteri Luar Negeri katakanlah, dulu selalu laki-laki. Bu Retno tampil excellent, ya, memuaskan, ya. Nah, di sekarang juga dalam skala yang lain, ya, pilot, sopir, pelaut, kondektur, itu bisa dilakukan. Jadi di strata manapun itu dimungkinkan dan memang mampu dan memang handal. Saya merasa bahwa kesejajaran itu sudah ada. Tetapi memang inspirasi Kartini itu memang terus harus dibangkitkan karena kita ingin kapasitas wanita Indonesia untuk maju terus, bebas dan merdeka. Rekan-rekan yang berbahagia, Indonesia memang memiliki satu rencana di 2045. Saat itu kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, high income country, yang di sisi ekonomi itu akan menjadi 4 besar dunia dengan income per kapita lebih dari 20.000 US dollar. Nah, ini memang harus diupayakan karena memang IMF dan OECD sudah mengindikasikan hal tersebut. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk kemajuan bangsa, Indonesia maju, Kartini-Kartininya tidak memberikan komitmen, saya pikir itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Proyeksi ini sendiri kita nggak boleh diam. Kita perbaiki infrastruktur. Mahal, tidak mudah. Tetapi SDM harus diimprove. Kartini-Kartini punya peran untuk bisa mengimprove SDM. Ya, sektor keuangan juga demikian. Kalau dalam skala rumah tangga, kita lihat bahwa ibu adalah memiliki andil yang paling penting. Sekolah pertama bagi anak-anak kecil. Saya ingat pada masa kecil saya, apa yang dikatakan oleh ibu itu menjadi satu hal yang dalam memori tidak pernah hilang. Bahkan ya saya sangat mengidolakan ibu. Pada saat saya mencapai suatu prestasi, saya banggakan pada ibu karena beliaulah yang memberikan pelajaran pertama kali. Nah, oleh karenanya sekali lagi marilah Kartini-Kartini UGM Kagama melakukan improvement secara individual, secara kelompok, melalui UGM, melalui Kagama, karena banyak tugas yang harus dilakukan.
Dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lebih dari 60% UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan. Dan pengelolaannya handal, mengagumkan, karena mereka tidak ada bos, mereka bos sendiri, dia kerjakan sendiri, menghasilkan, dan ini penting. Satu langkah-langkah yang masif, katakanlah ini langkah-langkah kecil, tetapi penting menjadi pemain-pemain penting, nanti secara kolektif bisa berkontribusi untuk Indonesia Maju 2045. Oleh karenanya percaya diri, ya, kita sebagai Kagama UGM juga perlu meningkatkan rasa percaya diri. Kartini-kartininya juga harus mampu sama baiknya dengan katakan Mbak Retno, Bu Profesor Wikorita, dan Bapak ibu-ibu yang lain yang menjadi narasumber. Saya juga yakin itu bisa dilaksanakan, dan saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Kartini UGM ini sangat luar biasa. Ada satu kutipan penting dari Kartini yang saya selalu kenang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang kepadamu. Dan ungkapan ini relevan dengan keadaan kita sekarang. Kita harus sadari bahwa kesulitan ini justru membuat kita lebih hati-hati, dan bahkan Presiden katakan kita harus rebut momentum ini untuk membuat satu gerakan inovasi yang luar biasa. Dan Kartini mampu untuk melakukan. Sebagai penutup, saya menghimbau agar masyarakat memerangi pandemi ini. Marilah kita senantiasa berusaha untuk melakukan tafakur doa di bulan puasa, dan saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa yang melakukan mendapatkan satu ganjaran dari Allah Taala, dan kita selalu memanjatkan puja-puji syukur pada Allah Taala. Semoga apa yang kita lakukan ini bermakna untuk bangsa. Selamat Hari Kartini, pejuang perempuan Indonesia. Panjanglah umur emansipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.